Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Kozuki Oden telah melakukan perjalanan panjang semasa hidupnya. Bahkan Oden menjadi salah satu orang yang pernah datang ke Laugh Tale, melihat harta legendaris One Piece, serta mengetahui berbagai rahasia dunia bersama kelompok bajak laut Roger. Untuk mengabdikan kisah petualangan sekaligus berbagi informasi yang dia ketahui, Oden menulis catatan dalam sebuah buku. Di buku itu terdapat cerita petualangan Oden mulai dari saat dia masih di Wano Kuni sampai kisah perjalanannya di luar yang membuatnya menjadi tahu berbagai hal besar. Beruntung buku tersebut masih ada sampai saat ini dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Buku catatan Oden yang berisi berbagai informasi penting itu pasti akan punya dampak yang besar bagi jalannya cerita. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang pengaruh besar buku catatan Oden dan cara Momonosuke menjadi shogun yang baru. Diketahui dari manga chapter 962, Kozuki Oden pertama kali menulis tentang kisahnya pada saat dia masih di Wano Kuni. Saat itu, Oden sedang berada di sebuah rumah kosong bersama dengan Kinemon dan Denjiro. Seiring berjalannya waktu, dengan semakin jauh petualangan yang Oden jalani, catatan yang dia tulis pun semakin panjang. Dalam manga chapter 967, Oden menulis banyak hal dari kisah perjalanannya bersama dengan kelompok bajak laut Roger. Menurut Oden, dirinya bersama dengan bajak laut Roger telah mengetahui kenyataan tentang dunia. Hal-hal penting seperti misteri abad kekosongan, inisial D, senjata kuno, sejarah Wano Kuni, sampai harta legendaris One Piece telah Oden ketahui dan ditulis dalam buku catatannya. Buku catatan Oden itu 20 tahun yang lalu ditemukan oleh anak dari Kaido, yaitu Yamato. Berdasarkan pengakuan Yamato, dia menyimpan serta merahasiakan keberadaan tentang buku tersebut sehingga Kaido tidak tahu apa-apa soal buku itu. Dalam manga chapter 1000, Yamato memberikan buku catatan Oden kepada Momonosuke. Sebagai putra dari Kozuki Oden, Momonosuke memang sangat pantas untuk memiliki buku berharga dari ayahnya itu. Belum lama ini, dalam manga chapter 1012, Momonosuke mulai membaca isi dari buku tersebut. Shinobu yang sedang bersama dengan Momonosuke pun ikut mengintip isi buku itu. Dengan membaca buku catatan Oden, Momonosuke akan mengetahui berbagai hal penting tentang misteri dan kebenaran dunia. Namun, tentu itu semua merupakan topik yang sangat berat, sehingga admin yakin ketika perang telah selesai, Momonosuke akan mendiskusikannya dengan orang-orang dewasa daripada menyimpannya sendiri. Sarung Pedang Merah pasti akan diberitahu oleh Momonosuke tentang buku catatan Oden. Mereka pun pasti akan membicarakannya dengan kawan-kawan mereka dalam kelompok bajak laut topi jerami. Tapi perlu diingat kembali bahwa Luffy tidak suka mendapatkan bocoran mengenai One Piece. Bahkan Usopp pernah dimarahi saat di Pulau Sabaudi karena mencoba bertanya kepada Rayleigh tentang kebenaran One Piece. Luffy bilang dia tidak ingin menjalani petualangan yang membosankan. Dari sana kita menjadi tahu apabila menyangkut rahasia One Piece, Luffy tidak ingin tahu dari orang lain, melainkan dia ingin tahu dengan melihatnya sendiri. Dalam buku catatan Oden berisi informasi soal One Piece, jadi ketika Momonosuke dan Sarung Pedang Merah mulai membahas itu di hadapan Luffy, pasti Luffy akan meminta mereka untuk diam saja. Namun hal-hal selain One Piece sepertinya tidak masalah untuk dibicarakan, karena Luffy pun mungkin tidak terlalu peduli dengan hal-hal semacam itu. Momonosuke dan Sarung Pedang Merah akan memberitahu tentang inisial D, yang mana Robin dan Law pasti sangat tertarik untuk mendengar hal tersebut. Selain itu, mereka juga akan membahas tentang senjata kuno, karena buku catatan Oden juga menulis soal itu. Dari sana, Luffy dan kawan-kawan akan tahu bahwa senjata kuno akan punya peran yang sangat penting. Mereka juga akan mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang senjata kuno yang belum mereka ketahui, seperti keberadaan Uranus yang hingga kini masih menjadi misteri. Tidak cuma itu, buku catatan Oden juga pasti berisi tentang prediksi perang terbesar sepanjang sejarah yang akan terjadi. Perang terbesar sepanjang sejarah itu pernah disinggung dalam Eiichiro Oda dalam SBS volume 97, yang konon akan terjadi tak lama setelah Arc Wano Kuni.
Sebagai orang yang sudah tahu kenyataan dunia bahkan bisa memprediksi beberapa peristiwa penting di masa depan, akan sangat wajar jika Oden tahu tentang perang terbesar sepanjang sejarah yang akan terjadi dan menulisnya dalam buku catatan. Dalam perang tersebut, harus ada seorang Raja Bajak Laut yang baru dan 3 senjata kuno. Untuk menyambut perang terbesar, Luffy dan kawan-kawan pun akan mulai membagi tugas. Pertama, bajak laut topi jerami akan terus melanjutkan perjalanan untuk mencari Rod Poneglyph terakhir dan pergi ke Laugh Tale. Hal itu harus menjadi prioritas Luffy, jangan sampai fokusnya menjadi terpecah dengan hal-hal lain. Luffy harus mewujudkan impiannya sesegera mungkin untuk menjadi Raja Bajak Laut karena keadaan dunia semakin kacau dan perang terbesar telah semakin dekat. Kedua, armada besar bajak laut topi jerami akan mulai membantu mengumpulkan 3 senjata kuno. Sebagian akan pergi ke Fishman Island dan menjemput Shirahoshi, dan tentu mereka akan berkata bahwa mereka diutus oleh Luffy, sehingga Shirahoshi pun mau. Sebagian lagi akan mencari keberadaan Uranus karena sepertinya di buku catatan Oden telah dituliskan di mana letak senjata kuno tersebut. Dan sebagian yang lainnya lagi akan mencari Pluton yang terkubur. Kemungkinan besar lokasi Pluton ada di Alabasta karena Poneglyph tentang Pluton juga ada di sana. Tapi jika mereka tidak bisa menemukan Pluton yang sudah jadi, Franky lah yang akan membuatnya karena dia sudah hafal rancangan Pluton. Dia akan dibantu oleh para tukang kayu di Water 7. Sebenarnya, rencana-rencana tersebut akan lebih mudah jika Marco dan Yamato bergabung dengan aliansi Luffy. Semoga saja setelah Perang Wano nanti, mereka akan bergabung. Ketiga, Sarung Pedang Merah bersama Momonosuke akan tetap tinggal di Wano Kuni untuk mengurus berbagai hal agar Wano Kuni menjadi negeri yang terbuka. Dari dulu, Kozuki Oden ingin membuka negeri Wano, sehingga impian Oden pasti akan diwujudkan oleh Momo dan para Sarung Pedang Merah. Dalam manga chapter 968, Oden pernah bilang sebelum hari di mana Joy Boy muncul, pelabuhan Wano Kuni harus dibuka. Jadi admin rasa memang tepat untuk membiarkan Luffy melanjutkan petualangan menjadi Raja Bajak Laut. Sementara itu, Momo bersama Sarung Pedang Merah akan membuat Wano Kuni menjadi negeri yang terbuka. Dengan misi ini, Momonosuke akan menjadi shogun yang hebat dan diakui oleh seluruh penduduk Wano. Bukan hanya itu, dia pun akan berdampak besar pada perubahan dunia. Nanti, ketika 3 misi yang admin bahas tadi sudah beres, mereka semua akan kembali ke Wano Kuni. Luffy telah menjadi Raja Bajak Laut, semua senjata kuno sudah terkumpul, dan Wano Kuni telah menjadi negeri yang terbuka. Wano Kuni akan menjadi markas utama bajak laut topi jerami dalam perang terbesar sepanjang sejarah yang akan terjadi. Dari pembahasan tadi juga dapat ditarik kesimpulan bahwa buku catatan Oden yang berisi berbagai hal penting punya pengaruh yang sangat besar, baik bagi Momonosuke, Sarung Pedang Merah, maupun bajak laut topi jerami. Karena dari mengetahui isi buku itu, mereka bisa membagi tugas untuk melakukan berbagai hal yang tepat. Nah itu tadi, teori admin tentang pengaruh besar buku catatan Oden dan cara Momonosuke menjadi shogun yang baru. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.